Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah di pagi hari yang indah ini kita akan mengindahkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Demikianlah dikatakan, "Sekarang hai orang Israel, apa yang dituntut Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu." Sekali lagi, sekarang hai orang Israel, apa yang dituntut Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan sekarang, berarti kalau kita baca besok juga ada sekarang. Jadi pengertiannya, kita terus menerus hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk terus menerus hidup di dalam hikmat-Nya. Karena apa? Karena itulah yang akan berikan hidup dan kehidupan yang bermakna, berarti dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sungguh-sungguh mau mengingat ulang kita, supaya kita sekali-kali jangan lupa akan firman-Nya. Karena di sanalah kita mengetahui bagaimana jalan yang harus kita tempuh. Karena itu bagi setiap orang yang sekarang menerima Dia, Tuhan kita, Allah kita yang hidup, yang terus-menerus menuntun kita, maka tidak ada cara yang lain selain kita terus-menerus hidup dalam firman-Nya. Bahkan moto kita selaku anak-anak Tuhan harus kita terapkan dalam hati kita, hidup kita, jiwa kita, mengatakan tiada hari tanpa firman Tuhan. Tiada hari tanpa firman Tuhan artinya kita saban hari terus-menerus kita diingatkan, inilah jalan yang terbaik, inilah jalan Tuhan yang menuju kebahagiaan, yang menuju hidup damai sejahtera. Tidak ada cara yang lain, yaitu takutlah akan Tuhan. Itulah makna orang yang berhikmat, sehingga dia terus-menerus di dalam firman Tuhan dan terus-menerus dia berserah kepada Tuhan. Karena itulah jalan yang Tuhan kehendaki. Maka orang-orang demikian dia bisa dimampukan Tuhan hidup dalam sebagai orang kritis, artinya dimampukan Tuhan diam untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, itulah kalau kita hidup dalam hikmat-Nya, kita menjadi manusia yang kritis, mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Kenapa? Karena hidup kita punya tujuan, yaitu supaya siapapun dia, dari kecil sampai lansia, melalui firman hari ini, kita diingatkan, hiduplah untuk Tuhan. Nah, itulah indahnya kalau firman Tuhan tinggal diam dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang teguh hatinya. Kalau dia teguh dalam iman, maka tiada perkara yang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Firman Tuhan sungguh kuat dan dia terus-menerus memberi kekuatan kepada kita. Dengan kekuatan dari Tuhan, maka kita pun dimampukan untuk terus-menerus juga mengingatkan firman-Nya. Karena di sanalah kita mengetahui jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita lalui, untuk kita hidupi. Firman Tuhan itu hidup, maka kita pun hidup pikirannya,
hidup perasaannya, hidup kehidupannya luar biasa. Tidak ada cara yang lain. Milikilah hidup takut akan Tuhan. Maka saudara dan saya dari orang-orang berhikmat yang selalu menghargai, mengasihi Tuhan. Betapa dia sungguh baik. Dan kita pun terpanggil untuk terus-menerus hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itulah kehendaknya. Biarlah hari ini dan seterusnya kita warnai kehidupan kita dengan hikmat dari Tuhan. Dan itulah jalan terbaik. Sehingga kita pun dengan sukacita hidup beribadah, kita pun sukacita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kemanapun kita melangkah, kita yakinkan agar kita selalu hidup di dalam jalannya. Mengasihi dia, beribadah, dan terus kita memberi hati kita dengan segenap hati, segenap jiwa kita untuk tekun di dalam iman. Terus-menerus tinggal diam di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang terus-menerus mengasihi kami. Betapa dalamnya cinta kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami sudah sepatutnya sewajarnya untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan mampukan kami Tuhan untuk berprinsip tiada hari tanpa firman Tuhan. Karena itulah menolong kami untuk menempuh jalan ini. Hanya jalan Tuhanlah yang membawa kami kepada kehidupan. Berilah Tuhan dengan kami terus-menerus hidup takut akan Tuhan. Maka kami pun Tuhan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena itulah membawa kami menuju kebahagiaan. Tatap tilik juga Tuhan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Yang sedang bersekolah, Tuhan yang menuntun dan juga memberi hikmat kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka pun memiliki masa depan yang indah. Yang sudah bekerja, ingatkan Tuhan untuk terus bersyukur kepadamu. Karena berkat-berkat-Mu mempunyai tujuan agar kami semakin dekat kepadamu. Tatap tilik juga Tuhan kami selaku orang tua, mampukan kami untuk menerus menuntun anak-anak kami, keluarga kami, supaya hidup kami, keluarga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berilah mampukan kami Tuhan setia sampai Engkau datang kembali. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.